Great, hari ini kita ada di putaran terakhir ya, saatnya kita berbuah dan menjangkau jiwa. We are in the final round. It's time to bear fruit and result. Ya, putaran terakhir ya, stop main jadi Kristenan. Saatnya berbuah dan menjangkau jiwa. Teman-teman yang terkasih, kita semua ada di putaran terakhir. Waktu semakin singkat, dunia semakin gelap, tapi banyak orang Kristen masih puas dengan rutinitas agamawi saja. Ini mengingatkan kita semua ya, termasuk saya ya. Jangan hanya jadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, tapi hidup yang sungguh melekat pada Yesus. Jangan puas dengan rutinitas gereja, tapi jadilah gereja yang hidup. Jangan diam melihat orang-orang menuju kebinasaan, tapi giatlah menjangkau jiwa. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, teman-teman, izinkan saya tanya dengan jujur ya, apakah Anda puas hanya jadi Kristen KTP, tiap minggu ke gereja, ikut ibadah online, mungkin pelayanan ya, walaupun sedikit, tapi hidup Anda sama sekali tidak berdampak. Ingat, neraka tidak takut sama orang Kristen yang rajin ke gereja. Neraka takut pada orang Kristen yang melekat pada Kristus dan berbuah. Christianity is not about religion, it's about a relationship. Kristen itu bukan sekedar agama, tapi hubungan atau relasi dengan Yesus ya. Yohanes 15 ayat 5 ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan Yesus kita harus ya berbuah. Nah, seorang petani anggur selalu memangkas ranting yang tidak berbuah. Mengapa? Karena ranting itu hanya menyerap nutrisi tapi tidak berguna. Begitu juga Tuhan melihat kita, kalau hidup kita tidak berbuah, kita hanya jadi beban kerajaan Allah, bukan berkat bagi kerajaan Allah. Ya, contoh sederhana ya, kita bisa habiskan ya berjam-jam ya untuk scroll TikTok, tapi doa 2 menit saja sudah bosan. Kita bisa traktir teman makan bakso, makan apa segala macam ya, tapi untuk mentraktir jiwa supaya dengar Injil yang kita beritakan, kita jarang pikirkan. Ada orang Kristen tiap minggu rajin ke gereja, duduk di bangku yang sama, nyanyi, angkat tangan, amin, keras ya, tapi hidupnya tetap sama. Itu mirip orang yang punya membership gymnasium tapi tidak pernah olahraga, bayar iuran, selfie di depan treadmill, tapi badan tetap buncit, ya enggak? Kalau ke gereja tiap minggu tapi tidak berbuah, itu sama saja seperti punya Alkitab tebal ya, tapi cuma jadi bantal tidur, ya enggak? Ya, teman-teman, kita ini ada di putaran terakhir. Dunia makin gelap ya, waktu makin singkat. Yesiel 33 ayat 8 ya. Jika engkau tidak memperingatkan orang fasik ya, supaya meninggalkan jalannya, maka orang fasik itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungan jawaban darahnya daripadamu. Nah, itu dia ya. Kalau kita bisa diam saja melihat orang masuk neraka, tapi kita harus bertanya, apakah kita sungguh-sungguh punya hati Kristus? Mari dengarkan perhatian saya baik-baik ke depan ya.
Mari kita renungkan dengan jujur, apakah saya hanya puas dengan rutinitas agamawi atau sungguh melekat pada Yesus? Siapa orang di sekitar saya yang belum pernah saya ceritakan tentang Yesus? Jika hari ini adalah putaran terakhir dalam hidup saya, apakah saya sudah berbuah bagi Tuhan? Apa satu langkah nyata yang bisa saya ambil pada saat-saat seperti ini untuk menjangkau jiwa yang terhilang? Ayo, jangan sia-siakan hidup, melekatlah pada pokok anggur yang benar, dan mari kita bawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Kristus. Ya, closing statementnya, don't just play church, be the church. Jangan cuma main-main jadi gereja-gerejaan, jadilah gereja yang hidup. Time wasted is soul wasted. Waktu yang terbuang itu artinya jiwa yang terhilang. Kita semua ada di putaran terakhir. Jangan sia-siakan hidup. Melekatlah pada Kristus dan mari bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya puas dengan rutinitas agamawi, tapi lupa untuk berbuah. Tolong kami untuk melekat padamu dan giat menjangkau jiwa-jiwa. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, kita ada di putaran terakhir. Ini bukan lagi waktunya main-main dengan iman. Ini waktunya hidup sungguh-sungguh untuk Kristus. Don't just play church, be the church. Jangan sekedar main jadi gereja atau gereja-gerejaan ya, tapi jadilah gereja yang hidup. Time wasted is soul wasted. Waktu yang disia-siakan artinya apa? Jiwa yang terhilang. You only live once, but if you live it for Christ, one is enough. Kita hanya hidup sekali, tapi kalau hidup kita untuk Kristus, sekali itu sudah cukup. Mari bangkit, melekat pada pokok anggur yang benar, Yesus Kristus, dan bawa jiwa-jiwa sebagai buah yang harum untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Hidup ini singkat, tapi dampaknya bisa kekal. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.